forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You will never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You will never let me go. Through it all, Kasih Tuhan, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021. Kita masih di lockdown. Melihat kasus kemarin, ya kasusnya naik lagi dari 135 hari Jumat, kemarin Sabtu 163. Melihat begini, rasanya nggak tahu ya kapan kita akan dibuka lagi ini. Ya. Tidak mungkin tanggal 31 ini akan dibuka rasanya ya. Tapi kita lihat aja nanti. Dan juga selamat pagi untuk saudara yang ada di luar Sydney, yang ada di luar negeri. Ya, selamat bertemu kembali. Tuhan memberkati kita semua. Nah pagi hari ini saudara kita melihat satu tema yang sudah
saya berikan di sini, let the peace of God guard your hearts and your minds. Ya, biarlah damai sejahtera Allah. Kita bicara tentang damai sejahtera, itu memelihara hati dan pikiranmu. Ya. Kita saya mau meneruskan, bukan meneruskan ya, melihat dari ayat terakhir dari minggu yang lalu, itu dari Rasul Paulus katakan kepada jemaat Roma waktu itu, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, kita sudah melihat bahwa sumber pengharapan yang memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera, di mana kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah yang memberikan itu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa semoga Allah itu yang adalah sumber pengharapan itu memenuhi kita ya dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Nah, kata iman dalam iman kamu ini dalam terjemahan yang lain memang dikatakan bahwa may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Ini saya rasa penting sekali kata-kata ini, as you trust in Him. Ya. Kalau kamu percaya kepada Dia, sesuai dengan kepercayaan kamu kepada Dia, sesuai dengan kepercayaan atau iman kita kepada Dia, maka Allah itu akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Jadi ini berhubungan sekali dengan iman kita, dengan kepercayaan kita, dengan trust kita. Ya, so how big our trust? Ya, berapa besar iman kita? Berapa besar itu juga saya rasa sukacita dan damai sejahtera yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, nah coba kita melangkah lagi. Saya melihat ya kepada bahasa aslinya, ya the Greek word Irene, ya, atau bahasa Gerikanya Irene, ya yang diterjemahkan damai sejahtera atau peace, itu adalah sebuah perasaan bahagia, ya, secure, aman, tentram. Kalau bahasa Jawanya itu tentrem rahayu. Wah, itu kulo rasane tentrem rahayu. Nah, itu kalau orang Jawa pasti mengerti itu. Ya kan? Jadi sesuatu perasaan yang sulit diungkapkan, tetapi ada satu ketentraman yang rahayu, yang permanen, yang indah, ya, quietness, rest, ketenangan. Ya, terus jiwa kita rasanya mendapatkan satu peristirahatan. Ini yang dimaksud ya dengan Irene. Ya. Nah, kata Irene ini ya didefinisikan dan diperkaya atau diluaskan ya dari Irene is divine and enriched by the Old Testament word shalom. Jadi ini didefinisikan Irene ini karena begini ya, budaya Greek tidak bisa menangkap arti daripada shalom. Ya, Irene inilah dia in theological sense, shalom is rooted in one's relationship with God. Jadi didefinisikan, diperluaskan, Irene ini ya tidak bisa dipisahkan dengan shalom. Nah, shalom ini secara pandangan dari secara theological, dia rooted, dia link dengan one's relationship with God. Jadi shalom yang dibicarakan di sini ya di dalam Alkitab ini adalah shalom yang adanya itu hanya ada dalam Tuhan. Jadi shalom yang waktu Rasul Paulus katakan kiranya damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera Allah memenuhi kamu, itu adalah damai sejahtera yang ada di dalam diri Allah. Jadi damai sejahtera, maka saudara ingat, nanti kita lihat ayat-ayat ke sana, tetapi damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang Allah punya, yang ada di dalam diri Allah. Dan inilah yang memberikan kepada kita satu ketenangan, satu kedamaian, satu tentrem rahayu, satu quietness, ya, sehingga jiwa kita bisa rest. Ini benar-benar damai sejahtera yang sangat luar biasa sekali. Coba kita melangkah dulu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14:27. Kita sudah sering sekali mendengar ayat ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, jadi damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, saudara, perhatikan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi apa yang kuberikan dan yang kutinggalkan tidak sama seperti yang dunia berikan. Ini yang tadi yang saya maksud. Karena
damai sejahtera ini atau shalom ini atau erin ini, kalau saudara kita lihat bahasa aslinya, itu adalah yang daripada Allah itu sendiri. Ya, di sini yang daripada Yesus itu, yang kuberikan bagimu, kutinggalkan bagimu. Ya, ini adalah damai sejahtera Allah, ya, yang melimpah-limpah, tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Nah, itu ya, dan apa yang kuberikan dan apa yang kutinggalkan itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera dari dunia ini cuma sementara aja, ya, kesenangan-kesenangan dunia, kebahagiaan dunia hanya sementara. Tetapi dalam Tuhan itu adalah benar-benar bisa dirasakan, benar-benar bisa kita bisa beristirahat, bisa dalam suasana yang quietness, yang tenang, ya, yang bisa, ya, satu kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, kemudian terus, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini saudara. Ya. Jadi damai sejahtera sudah kutinggalkan, kata Tuhan Yesus, sudah kuberikan kepadamu, janganlah gelisah dan janganlah gentar. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Jangan takut, jangan gelisah, ya. Jangan bermasalah hati kita. Sehingga apa? Kalau kita bermasalah hati kita, kalau kita gelisah, ya, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak, hati kita gentar, hati kita takut, maka damai sejahtera itu nggak akan bisa kita rasakan. Mengapa bisa takut? Mengapa bisa gentar? Maka tadi dikatakan, as you trust in him. Ya, seperti yang engkau percaya, damai itu turun kepadamu. Damai sejahtera itu adalah bagianmu. Yang karena sudah diberikan dan sudah ditinggalkan kepada kita. Tetapi kalau hati kita in trouble, kalau hati kita gelisah, kalau hati kita afraid, fear, takut, ya, maka damai ini akan karena apa? Karena waktu kita takut, ya. Nah, ini bicara tentang takut, tentang gelisah, atau tentang khawatir. Ya, mungkin ada satu ayat lagi tentang nanti ya. Jadi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, siapa yang menimbulkan? Nah, saudara, Tuhan tidak memberikan itu. Ya, kita tahu bahwa kekhawatiran, ketakutan sesuatu hal yang belum terjadi, ya. Tetapi kita yang create, kita yang ciptakan. Jadi hati yang gelisah, hati yang trouble, itu yang ciptakan kita sendiri. Tapi kalau kita punya iman, kalau kita beriman, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu yang memelihara kita, bahwa Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang menyertai kita. Kalau kita punya iman seperti ini, bahwa apapun terjadi, ya, seperti saat-saat ini sekarang, ya, mendengar lagi dengan adanya cases up to 163, ya, dengan case yang naik menjadi 163 orang yang tertular sekarang, ini mungkin mengakibatkan juga lockdown ini diperpanjang, ya. Terus kita yang kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan mata pencaharian, kehilangan usaha, kehilangan opportunity, ini bisa gelisah, ini bisa khawatir, ini bisa takut. Saya makan apa nanti ya? Saya kerja apa nanti ya? Saya bagaimana ya? Dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang kita create, sesuatu yang kita ciptakan. Sehingga apa? Kita lupa bahwa ada Tuhan, ada Allah yang mencipta kita, yang sudah datang untuk menyelamatkan kita, menebus kita, menguduskan kita, membenarkan kita, menjadikan kita ciptaan yang baru, yang senantiasa, yang selalu senantiasa memelihara kita. Maka dikatakan, as you trust in him, the peace of God will be with you and the joy of the Lord. Ini. Nah, saudara, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita yang harus protect. Jangan supaya kita gelisah, supaya jangan kita gentar. Kita percaya as our faith, as we trust him. Seperti yang iman kita, percaya kepada dia. Kalau kita percaya kepada dia, sesuai dengan janji firman-Nya, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah terlambat pada waktunya untuk anak-anaknya, orang-orang yang berharap kepadanya. Ya, ingat balik-balik saya katakan burung di udara aja yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan Yesus katakan dipelihara oleh Bapa. Apalagi engkau
Apalagi kita ciptaan yang dicipta sesuai dengan image-nya sendiri, sesuai dengan gambarnya sendiri. Masa Tuhan mau telantarkan kita? Tidak mungkin. Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu mari kita selidiki hati kita. Jangan sampai ada kegelisahan. Jangan sampai ada kegentaran hati kita. Jangan sampai ada takut ya, mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Yohanes 16:33 kata Tuhan Yesus, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kuatkan hatimu. Ya. Teguhkan hatimu. Ya. Take heart, I have overcome the world. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Ya, kamu ada banyak masalah, ada banyak ya perjuangan, ya, trouble, ya, kesulitan. But take heart, I have overcome the world. Ya, jadi itu saudara, jaga hati kita, kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Siapa? Ya kita sendiri, ya bukan orang lain. Kita nggak bisa berharap sama orang lain. Between us and him, ya, between diri kita dengan dia. Ini yang harus kita jaga. Ya, semuanya kukatakan kepadamu, ini diingatkan kita. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, ini yang harus kita jaga. Supaya apa? Damai sejahtera itu tidak pergi dari kita. Saudara, orang yang stres, ya, orang yang depresi, orang yang bingung, orang yang takut, orang yang apa itu khawatir, ya, orang yang gelisah, itu nggak punya damai sejahtera. Nah, pertanyaan saya pagi hari ini, masih adakah damai sejahtera Kristus itu dalam kita? Masih adakah damai sejahtera, peace atau shalom itu dalam kita? Come on church, lihat kanan kiri saudara, kalau Anda saudara di rumah bersama keluarga, lihat kanan kiri, ada nggak damai sejahtera itu? Ada nggak ketenangan itu? Ada nggak sense of rest itu di dalam kita? Ketenangan, kedamaian yang kita dapatkan daripada Kristus itu. Karena ini janji daripada dia sendiri, janji daripada Bapa itu sendiri. Ya, janjinya iya dan amin. Tapi janji ini bisa jadi kalau kita responi dengan iman kita. Maka dari pertama tadi kan, as you trust him, seperti yang engkau percaya, damai itu akan datang dan memenuhi kita. Memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita. Ya. Coba kita teruskan dulu. Kepada jemaat Filipi, Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tadi jangan engkau gelisah, jangan engkau takut ya. Dan sekarang jangan engkau khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang akan memelihara kita dalam Kristus Yesus. Tetapi janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini karena dia sudah banyak sekali mengalaminya. Sehingga dia bisa mengatakan ini, ya, bisa memberikan nasihat ini pada waktu itu kepada jemaat Filipi karena dia sudah banyak mengalami ya, hal-hal yang segala macam. Ya, yang menyusahkan hatinya, yang menyulitkan hidupnya dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan jangan sampai damai sejahtera itu ya, hilang dari kita. Maka dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Jangan khawatir tentang keluargamu mungkin. Atau apa saja saudara, karirmu, ya, pekerjaanmu dan lain sebagainya. Biarlah kita tetap menempatkan posisi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bagaimanakah kita harus benar-benar berharap bergantung kepada Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang semakin tidak menentu ini, saudara. Ya, hari-hari ini keadaan benar-benar semakin tidak menentu. Ya.
Siapa yang bisa memprediksi? Nggak bisa diprediksi keadaan sekarang ini. Ya. Dalam saat-saat seperti ini, kita mudah sekali terjebak, terperangkap di dalam kekhawatiran, ya, di dalam kegelisahan hati, ya, di dalam kepercayaan kita. Bisa terkikis. Ya. Kalau kita nggak benar-benar mawas diri, nggak benar-benar memandang kepada Dia, nggak benar-benar berharap kepada Dia, maka dikatakan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Saya saudara dalam beberapa hari, ya, dalam minggu ini sudah, ya, beberapa hari, kehilangan banyak saudara. Ya. Tiba-tiba saja dipanggil Tuhan pulang. Ya. Kehilangan banyak teman, saudara. Ya, teman-teman saya di Indonesia banyak saudara yang dipanggil. Dan sangat-sangat tidak disangka. Ya, yang saudara, aduh nggak sakit, cuma 3 hari ya sakit, brak, hilang saudara. Ya, ya katanya COVID, saya nggak tahu lah. Ya. Tetapi maksudnya di sini, jangan sampai. Karena waktu kita hilang damai sejahtera kita, ya, hilang sukacita kita, otomatis imun kita turun. Kita gelisah, kita khawatir, kita takut, turun saudara. Tapi orang yang tetap punya pengharapan kepada Tuhan, wah ini tidak mudah sekali selang penyakit. Ya, imun kita naik tinggi sekali. Ya, orang yang bisa mengucap syukur itu, ya saudara bisa selidiki sendiri lah. Ya, saudara bisa banyak pengetahuan yang bisa kita tangkap hari-hari ini. Ya, itu otomatis saudara. Ya, kita tidak akan orang hati yang gembira itu adalah obatnya. Dan itu membuat wajah kita juga berseri-seri. Ya, dan hati yang lesu, ya, yang susah, yang trouble, itu meremukkan tulang, ya, membuat tulang-tulang kita kering. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kita, ya, obat yang mujarab bagi kita. Nah, ini berhubungan dengan damai sejahtera semuanya. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, and the peace of God which transcends all understanding, see, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Jadi jangan sampai saudara, ya, kekhawatiran kita, hati yang gelisah, hati yang tidak, takut, ya, hati yang khawatir, itu jangan sampai membuat kita sehingga kehilangan damai sejahtera. Jadi hati yang takut atau hati yang gentar dari itu, jangan sampai ini menghilangkan damai sejahtera kita. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dengan keadaan yang semakin tidak menentu, dengan keadaan dunia yang semakin tidak bersahabat, tapi ingat, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah masih ada dalam kita. Oleh sebab itu kita harus tetap saudara memandang kepada Dia. Kita harus tetap pengharapan kita tetap kepada Dia. Ya. Kita harus terus build up ourselves, bangun diri kita semakin kuat. Ya. Baik doa dalam Roh Kudus maupun melalui, ya, iman kita yang paling kudus. Dan kita harus tetap di dalam hari-hari yang seperti ini. Ya. Kita apalagi stay home pada hari-hari ini. Inilah kesempatan kita untuk bisa build up, ya, untuk bisa membangun diri kita, ya, dalam meningkatkan hubungan relationship kita dengan Tuhan, ya, secara personal. Ini akan membangkitkan iman kita dan mendatangkan damai sejahtera yang tak terkatakan, damai sejahtera yang sulit untuk diungkapkan. Petrus mengatakan damai sejahtera yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ya, kalau saudara buka dalam kitab Petrus, damai sejahtera ini semua ini diperbincangkan oleh para rasul, saudara. Karena itu Tuhan tahu bahwa pada akhir zaman, ya, akhir zaman sejak kapan itu akhir zaman? Sejak Roh Kudus dicurahkan, berarti 2000 tahun yang lalu kita sudah masuk di akhir zaman. Apalagi sekarang di tahun 2021 ini akhir-akhirnya zaman kita. Tuhan sudah tahu ada banyak trouble, ada banyak kesulitan, banyak problem masalah yang akan terjadi. Tapi dikatakan jangan sampai damai sejahtera itu
enyah dari kita, atau pergi dari kita, atau lenyap dari kita, maka kita harus jaga. Satu janganlah kita khawatir. Ya. Janganlah kita gelisah atau takut. Ya. Jangan. Kita harus saudara? Kita harus benar-benar, Tuhan, ini aku. Aku tahu apapun yang terjadi, hidupku ada dalam tangan-Mu. Ya, jangan kita trouble hati kita. Jangan kita gelisah hati kita. Ya, jangan sampai kita terprovokasi oleh keadaan. Ya, apalagi dengan sosial media sekarang. Aduh, saudara, macam-macam. Kalau kita tidak bijaksana di dalam menyimak ya, atau membaca, ya, itu bisa merusak iman kita juga. Maka itu, saudara, kita tahu bahwa saya terima, saudara juga terima semua kok. Ya. Saudara terima, saya juga terima kok. Sudah begitu cepat media itu sekarang. Ya, lewat WhatsApp itu sangat-sangat cepat sekali. Ya, jadi apapun juga yang terjadi kita, tapi ingat, kita punya pikiran Kristus, di mana ini yang akan memelihara kita, ya, dari segala hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Nah, kekhawatiran, ya, kegelisahan, ketakutan itu bukan dari Tuhan, jelas. Kita jangan create. Ya, iman yang benar itu adalah iman yang membangkitkan api semangat dalam hidup kita. Bukan mendatangkan ketakutan, bukan mendatangkan kekhawatiran, bukan mendatangkan kegelisahan atau trouble in our hearts. Enggak. Ya, kita sendiri yang create itu, kita sendiri yang ciptakan itu. Jangan ciptakan. Ya, coba saudara khawatir tentang apa? Apakah itu sudah terjadi? Kan belum. Apa yang saudara takutkan? Apa itu sudah terjadi? Kan belum. Terus siapa yang membuat itu? Ya saudara sendiri. Siapa? Ya kita sendiri. Ya, makanya jangan. Kita pun juga percaya bahwa kita mati, kita diselamatkan. Sudah melihat belum? Belum. Tapi kita yakini, kita percaya bahwa kata-kata Tuhan benar, iya dan amin. Kita percaya, kita belum melihat. Maka Tuhan Yesus katakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan dulu. Masih ada enggak ini? Ya. Nah, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus. Therefore, since we have been justified, yeah, through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sebab itu kita yang dibenarkan. Kita dibenarkan apa? Karena iman kita, karena kita percaya. Maka karena kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang mati bagi kita, maka kita dibenarkan. Simple sekali, sederhana sekali. Dan sebab itu kamu yang dibenarkan oleh iman, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dalam airin, dalam shalom dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara, kita yang dibenarkan. Karena kita punya iman. Karena we trust in Him. Ya, as you trust. Seperti yang engkau percayai. Nah, makanya seberapa besar yang engkau percayai, saudara. Seberapa besar yang engkau yakini. Seberapa besar yang engkau imani. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita besar, full heart, 100% kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya sebesar itulah shalom yang ada dalam diri Allah itu dilimpahkan kepada kita. Ya. Airin yang ada dalam diri Allah itu dilimpahkan kepada kita. Sehingga kita merasakan satu quietness, satu ketenangan, satu kedamaian, satu kebahagiaan. Ya, yang Petrus katakan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, beyond our mind. Di luar jangkauan pikiran kita. Itu yang Allah sediakan bagi kita. Jadi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita. Efesus 2:14, karena dialah Kristus. He himself is our peace. Nah, saudara. Dialah. Kristuslah our peace. Jadi pagi hari ini, saya yakin, saya percaya. Apa yang kita dengar. Untuk menguji iman kita. Menguji hati dan pikiran kita. Benarkah? Peace, Erin atau Shalom ini ada dalam hati kita? Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan.
Coba renungkan sejenak. Sementara kita duduk, kita mendengar. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini, coba mari kita cek hati kita masing-masing. Adakah shalom itu dalam hidup kita? Adakah kita merasakan erin itu? Adakah kita merasakan damai sejahtera Allah itu ada dalam kita? Bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, tapi damai sejahtera yang ada dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera sesuai dengan as you trust. As you trust in Him. As you believe in Him. Seperti yang engkau percaya kepada Dia. Seperti engkau yang berharap kepada Dia. Seperti engkau yang bergantung, bersandar kepada Dia. Saya yakin, saya percaya. Kalau kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. As we trust. Seperti yang kita percaya. Maka damai sejahtera Allah itu ada memenuhi kita pada pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada kegelisahan, kalau ada ketakutan, ketidakpastian, kalau ada kekhawatiran dalam hidup kita, mengenai keadaan, mengenai apa saja, saya juga pastikan tentu damai sejahtera itu tidak akan ada pada kita. Karena dengan kita membuka, meng-create, menciptakan kegelisahan dalam hati kita yang belum terjadi, yang kita create sendiri, kekhawatiran, ketakutan yang kita create sendiri, itu otomatis saudara, waktu kita ciptakan itu, kita sudah lupa bahwa Tuhan matanya sedang memandang kepada kita. Bahwa Tuhan senantiasa selalu ada bersama dengan kita. Lebih baik aku pergi, kata Tuhan Yesus, supaya aku bisa mengirimkan Sang Penolong itu, Sang Penghibur itu. Yaitu Roh kebenaran yang akan tinggal dalammu dan menyertaimu selama-lamanya. Ada enggak keyakinan ini? Ada enggak kita percaya tentang hal ini? Bahwa saat ini juga, waktu saudara mendengar firman Tuhan pagi hari ini, sebenarnya Dia ada di dalammu, Dia ada bersamamu, Dia ada bersama kita pada pagi hari ini. Kalau itu ada, kalau itu kita punya keyakinan as we trust, as we believe, seperti yang kita percayai, saya percaya pagi hari ini damai sejahtera Allah akan memenuhi kita. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah itu akan berlimpah-limpah dalam kita. Sehingga akan menenggelamkan segala kekhawatiran, segala keraguan-raguan, segala ketakutan, segala kegelisahan dalam hati kita. Hati kita sudah dikuduskan oleh Roh Kudus yang hidup dalam kita, yang selalu menuntun kita, memimpin kita, mengarahkan kita kepada apa yang menjadi rencana daripada Bapa itu sendiri. Tuhan sungguh sangat baik. Saudara yang kasih Tuhan, marilah rendahkanlah diri di hadapan Dia. Marilah, janganlah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Meskipun di sana sini terjadi banyak macam hal, saudara. Seperti saya katakan, saya kehilangan beberapa teman dan saudara. Kita menyadari bahwa kita tahu apapun yang terjadi, semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Yang penting kita mensyukuri saja. Tadi dikatakan, naikkanlah pujian doamu dengan ucapan syukur. Supaya damai sejahtera Allah tetap ada dalam kita. Sehingga damai sejahtera ini terus akan menjadi milik kita. Sampai kita bertemu muka dengan Bapa. In other words, dengan kata lain, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu pelihara kita. Yakinkah engkau akan janji firman Tuhan? Percayakah engkau, saudara, akan janji firman Tuhan? Bahwa firman-Nya iya dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berbohong. Dia katakan selalu iya dan amin. Tergantung dari kita yang mempercayainya. Maka tadi dikatakan, as you trust in Him. Seperti yang engkau percaya. Kalau kita nggak percaya, kita pasti khawatir. Kalau kita nggak percaya, kita pasti takut. Kalau kita nggak percaya, kita pasti gelisah. Ya, kita nggak tenang. Karena kita nggak percaya. Oleh sebab itu, mari bertobat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan bagi ini boleh menjadikan peringatan pada kita. A warning bagi kita. Ya.
reminding bagi kita. Supaya kita kembali kepada rencana Bapa. Sebab semuanya ini Tuhan izinkan terjadi. Itu pun juga untuk memuluskan atau menggosok supaya iman kita timbul menjadi emas-emas yang murni. Ya, sehingga kita bisa menjadi satu bangunan yang kokoh, yang tidak bisa digoyang. Ya, meskipun ada air bah atau banjir melanda, dia akan tetap berdiri dengan tegak. Akan tetap seperti gunung Sion yang tak tergoyahkan juga, Tuhan. Saudara, itulah saudara dan saya. Itulah kematian Kristus yang dikatakan it's finished, sudah selesai di atas kayu salib. Semuanya sudah dilakukannya. Tergantung sekarang, terserah kepada kita bagaimana kita meresponinya. Ajakan saya, marilah pandanglah kepada Dia. Trust in Him. As you trust in Him, that is the peace and joy of the Lord will lavish in you. Kita tundukkan kepala, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang bijaksana, yang penuh dengan kasih. Tuhan, Engkaulah Raja yang besar, Allah yang perkasa, Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. You are the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. How great you are, Lord. How great you are, Father. Terima kasih. Dan kami yakin, kami percaya, tiada satu nama yang ada di bawah kolong langit ini yang bisa olehnya kami diselamatkan kecuali dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dan Engkau yang sudah melakukan segalanya bagi kami. Tidak saja cuma Engkau menyelamatkan dan menebus kami, tapi janji-Mu untuk tidak meninggalkan kami melalui Roh Kudus yang Engkau sudah kirimkan kepada kami. Roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Itu yang ada dalam kami saat ini. Itu yang ada dalam anak-anak-Mu yang saat ini sedang bersama-sama mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan. Dan roh itu sedang bekerja di dalam anak-anak-Mu, Tuhan. Untuk membangkitkan semangat mereka. Tuhan, untuk membuat mereka berdiri tegak. Untuk membuat mereka percaya kepadamu dan yakin kepadamu bahwa Engkaulah satu-satunya penolong yang heran dan ajaib itu. Satu-satunya penuntun yang bijaksana yang mengarahkan kami kepada jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terbukti sampai hari ini kami tidak kurang suatu apapun juga. Terbukti sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Itu semuanya karena rencana Tuhan belum selesai dalam hidup ini. Dan berarti kami juga harus mengenapi setiap rencana-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, Tuhan, kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah masing-masing. Yang mungkin dalam kekhawatiran, yang mungkin dalam kebimbangan, yang mungkin dalam keraguan-raguan, yang mungkin dalam hatinya yang gelisah, dalam ketakutan. Aku perintahkan Tuhan, aku bawa Tuhan, the spirit of power itu, kuasa-Mu yang membangkitkan itu Tuhan, untuk Tuhan membangkitkan kembali anak-anak-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kuasa kerajaan itu Tuhan, biarlah boleh tercurah turun Tuhan, untuk memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera dalam Kristus Yesus kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang pagi hari ini, yang saat ini bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kuasa-Mu, kuasa yang membangkitkan setiap kami, kuasa yang akan mencelikkan mata kami, bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Juru Selamat yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Marilah seperti yang Tuhan Allah kita katakan, apabila kita tetap setia mengiring Dia, tetap setia dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka Dia katakan kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, marilah terimalah apa yang menjadi janji-janji yang sudah diberikan kepada kita dari Allah Bapa. Damai sejahtera, anugerah, kasih karunia, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, yang akan terus menyertai kita, yang akan mengajar kita dan mempersatukan kita mulai siang hari ini atau pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Oleh sebab itu, saudara, diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah your financial. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pelayananmu. Dan apa saja yang engkau kerjakan, saudara, berhasil
demi kemuliaan nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati kita semua saudara. Amin. Sampai berjumpa. Kau